Sebuah ekspresi ya. Sebuah bentuk ekspresi yang berbeda ketika masih di Jogja orang ngomong, menurut saya sebenarnya begini loh, kurang cocok loh, tapi ini langsung nggak bisa lah itu dipakai gitu. itu ada nggak hubungannya dengan pembentukan karakter dari budaya ini? Kalau tadi kan kalau Mas Arson bilang bahwa tortor itu kesantunan, kesopanan, kan begitu. Itu seharusnya karakternya terbentuk seperti itu. Nah, ternyata setelah Mas Arson bilang barusan ada yang begitu langsung bertanya, apa sih yang sudah kau buat? Nah, itu kan menjadi aneh sebenarnya. Nggak perlu dipertanyakan masalah gitu kan, iya kan? Ya, berbeda gini lah. Ukuran kesantunan itu kan berbeda-beda di setiap daerah. Yang penting isinya. Maksud saya, kalau menurut Mas Arson, ini kita katakan filosofi lah. Ya, betul. Daripada tortor itu adalah kesantunan, kan begitu? Ya, yang tadi santun, betul. Yang bertanya itu santun nggak? Loh, dalam pengertian begini, gaya berkomunikasi di setiap dari pertanyaannya kan udah salah. Apa sudah bukan pada konteksnya lagi bertanya? Tidak, kalau kita dari ukuran Jawa itu yang nggak santun. Nah itu dia. Tapi kalau dari ukuran Medan itu hal yang biasa. Kalau dia istilahnya keras berbicara atau menunjuk, oke lah, ciri khas Medan. Ini Medan kan begitu. Tapi bahasanya itu kan bukan nggak konteks lagi dengan yang diseminarkan. Karena cuma apa yang sudah kau buat? Lah kok bertanya begini? Itu kan berbeda, itu di persoalan yang berbeda. Itu maksud saya, itu kan karakter juga sebenarnya seseorang. Betul. Kan begitu. Nah, apakah itu yang Mas bilang tadi bentukan dari budaya kesenian tadi itu? Dari semacam tortor dan kesantunan? Enggak langsung kita sebut begitu, karena banyak pengaruh-pengaruh di luar itu yang kita harus kaji dari sisi mana. Dari sisi mana itu harus kita ini. Kan kita mau membicarakan budaya membentuk karakter. Kan itu sekarang mau betul kan? Betul. Kalau kita bicarakan sebuah ekspresi gaya komunikasi masyarakat tertentu, itu perspektif yang berbeda lagi kita harus pahami isinya. Mungkin awak bisa maki-makian dengan lebon, tapi itu kalau dari ukuran attitude kesantunan Jawa nggak bisa di ini. Kalau aku bilang sama memang anjing buat gini-gini, itu adalah hal yang rasa sayang itu terbangun dari bentuk komunikasi yang berbeda. Ya, kita sampai ngomong seperti ini karena merasa sudah dekat. Dekat dengan apa? Oh ya, Mas Arson dengan Bono kan kayak gitu. Nah, kalau yang pertanyaan tadi dengan narasumber kan enggak. Ya betul, cuma intinya menurut awak gayanya tadi. Intinya adalah gaya berekspresi dalam berkomunikasi itu berbeda. Iya, betul. Yang paling penting adalah maksud dari tujuan apa yang dia sampaikan itu. Kalau maksudnya itu adalah untuk mencerca, memaki atau itu yang menjadi wujud kesantunan secara internalnya gitu loh. Jadi kalau kita melihat kemudian karakter itu yang membuat misalnya kenapa orang Madura berbeda dengan orang Jawa, kenapa orang Jawa berbeda dengan orang Palembang, kenapa Batak berbeda dengan Melayu, kan harus kita lihat dari berbagai aspek gitu kenapa menjadi seperti itu. Kan misalnya ketika orang-orang Jawa turunan kuli kontra gitu, itu karakternya sudah jauh berbeda dari yang di sana. Bahwa gen-gen bawaan menurut membaca buku itu bahwa gen yang dibawa orang tuanya dulu sebagai sebuah dendam ketika dia dibohongi sebagai kuli kontra itu turun ke anak-anaknya terus, makanya bentukannya itu sudah dibawain dendam dari
asalnya itu cuma apanya kajianku gitu. Makanya berbeda. Bagaimana membaca bukunya mengerikan betul Kuli Kontrak dulu itu. Iya, iya. Itulah memang unik kalau kita bicara di aspek kebudayaan dari berbagai kajian, luar biasa banyaknya. Banyak hebatnya Indonesia di situ ya Mas ya. Hebatnya di situ. Macam-macam karakter ini tadi, macam-macam nilai budaya kesenian. Betul. Dan bisa nyatu ya kan? Iya, dan memang betul ketika kita sebenarnya harus memahami itu dari faktor bagaimana gaya komunikasi. Tidak boleh nilai-nilai yang daerah ini dipakai untuk menilai yang di sana. Misalnya seperti ini, ada unik ketika kita ingat bahwa Ramayana. Drama tari Ramayana bergaya Sumatera Utara. Tampil di Jogja, itu masuk ini ya, headline Kompas itu kan. Nah, itu yang unik adalah ketika ada kawan saya memberi masukan yang masukan bahwa kenapa Rahwananya gitu terlalu komik gitu, terlalu komedi. Kenapa Sintanya itu terlalu apa ya kalau Sinta Jawa dan Bali itu kan luruh tubuh dia gemulai gitu. Ini terlalu lasak gitu Sintanya. Agak-agak tomboy ya. Jadi yang ku bilang satu, aku sangat suka kau kritik, sangat suka. Yang kedua, jangan pakai ukuran Jawa, nggak bisa. Loh kenapa? Sudah paham nggak? Misalnya gini, bagaimana aspek romantisme laki-laki Batak, Betul. ya kan? Kenapa itu? Oh, dia habis baca orang, kalau ketemu cewek bisa. Datang ya nanti datang pasti aja. Nah, saat dia nggak percaya sama, padahal baru baca orang dia gitu. Kan itu harus kita pahami karakteristik ketika kita harus berprama ya kan dari daerah. Bagaimana perempuan ideal Sumatera itu dengan Jawa? Kan berbeda bentukannya. Konsep perempuan Batak yang tahan segala macam iklim kan itu berbeda. Konsep perempuan Melayu yang lebih ke moderat, ke kebangsawanan kan berbeda gitu. Dan itu memang harus betul-betul dia mewakili Sumatera Utara. Jadi ketiga pernyataan terakhir sekarang ini aja lah, pertunjukan ini terasa Jawanya enggak gitu. Mana ada Jawanya lagi? Selamatan. Berarti aku berarti. Mana ada Jawanya, itu yang ku cari. Kalau masih diukur Karena bukan Ramayananya Jawa. Ramayananya Jawa, Ramayana Sumatera Utara. Nah, itu harus paham. Nah, kadang kan memang ketika kita tidak memahami bagaimana karakter dan gaya berkomunikasi, jadi kayak gitu. Dibilang enak ya orang Jawa itu ya, orangnya halus, santun. Siapa bilang sejarah kita bengis-bengisnya kan gitu. Kalau kita bicara sejarah peperangan masa lalu, bengis-bengisnya santun nikam juga kan gitu. Itu kan iya. Itu kan cara berkomunikasi. Nah, orang Batak keras memang, tapi kalau memang sudah dia merasa dengan keluarganya, ayo mati pun jadi ku bela kau kan gitu. Beda-beda memang. Jadi ginilah dulu. Jadi kalau tadi kita sudah mengatakan bahwa kebanggaan dari satu negara kita itu multi etnik dan budaya, kan kira-kira gitu. Itu kan berarti ya menurut suku masing-masing budayanya kan gitu. Nah, saya pengen tahu, ada nggak yang namanya budaya Indonesia? Kalau budaya Indonesia kan kalau kita merujuk pada undangan-undangan jelas itu puncak-puncak kebudayaan di daerah. Loh ini kan masih lingkup suku-suku, mereka punya budaya itu. Iya, betul. Itu bagaimana? Kalau kan kita bersatu di dalam satu negara yang disebut Indonesia. Betul. Nah, Indonesia satu dengan ini yang tadi. Ada nggak yang kita boleh sebut budaya Indonesia itu apa? Beragam, kaya. Bukan, karakteristiknya kita lah. Karakteristik kita. Sebagai orang Indonesia, Mas Jawa udah jelas, saya Batak udah jelas. Nah, keindonesiaan kita di mana? Ya karena beragam itu kemudian ketika mau digeneralkan agak susah ya. Tapi ketika satu kesempatan dia harus
mewakilkan secara ikonik Indonesia, kan itu butuh satu keterwakilan. Berarti tidak ada budaya Indonesia kan? Ada tuh. Apa? Ada. Misalnya gini, Diwakili Pancasila. aku melihatnya gini. Tadi bicara Budaya Indonesia Pancasila. itu apa gitu kan? Mm-mm. Misalnya nih, ada delegasi kesenian Indonesia ke luar negeri kan? Ya. Kan sering tuh Mas kan dibawa dalam acara apapun. Mm-mm. Ketika ditampilkan misalnya tortor, Iya. tortor lah yang dibawakan tortor. Ya ini budaya Indonesia. Itulah ikonik kan, harus Itu bagian budaya dari Indonesia. Ketika kita memperlihatkan itu, menunjukkan itu ke orang luar, di luar negeri, tortor itu tadi. Ini budaya kami, ini budaya Indonesia. Indonesia. Gitu Iya. juga misalnya yang dibawa, delegasi yang dibawa itu bawa budaya Minang, misalnya kan. Nah, Kan orang nanya, ini budaya kalian? Iya, ini budaya Indonesia. kami, ini budaya Indonesia. nah, gitu. Berarti kita tidak bisa membuat satu kesimpulan budaya Indonesia itu ini loh. Kalau dalam Tapi, hah? kalau di dalam karakteristik sebenarnya ya walaupun boleh dibilang klise, sebenarnya awak hanya bisa mengacu pada satu, Pancasila. Itulah karakter bangsa kita. Karena itu digali Soekarno Ya, dari nilai-nilai yang nilai-nilai Budaya. leluhur masa lalu jelas dari negara Kertagamada, dari apa itu yang berbahasa Sunda lah, lupa aku berbahasa Sunda, bahwa kajian-kajian kepribadian karakter itulah mewakili Nusantara yang kemudian Nah, Indonesia. itu yang saya maksud gitu loh. Jadi berarti budaya Indonesia itu Pancasila. Menurut awak, kalau kita harus general ya, Ya memang harus di seperti dalam itu lah. kebangsaan. Memang harus seperti itu karena kalau yang tadi itu, kalau menurut saya itu kan bagian daripada budaya Indonesia, bukan budaya Indonesia, gitu loh. Iya. bukan bagian. Bagian dong. Karena duluan ada ini tadi, Apa? duluan ada budaya Batak, budaya Ya Minang, budaya itu Aceh, betul. budaya Soal, Jawa, budaya. soal duluannya pasti Kan- karena belum terbentuk Indonesia, kan begitu. Iya. Makanya tidak bisa dibilang bagian dari budaya Indonesia gitu. Jadi Ya nggak bisa. Ya itu budaya Indonesia, bukan budaya lo. Mungkin nggak perlu kita rumuskan budaya Indonesia itu apa gitu. Iya. karena gini loh. Nggak perlu kita rumuskan. Kadang-kadang kan Secara baku gitu. kadang-kadang kan kita budaya Jerman kayak gini, Belanda kayak gini, kan gitu. Kalau dia sebatas untuk pemetaan berdasarkan identitas, misalnya untuk membedakan bagaimana bentuk pertunjukan Nias Utara dan Nias Selatan, itu kan pemetaan identitas. Betul. Bagaimana Jogja dengan Solo, bagaimana Sunda dengan Bali, it's okay, itu pemetaan identitas yang lebih kecil gitu, lebih kecil. Tapi secara unity, ya keterwakilannya adalah ketika ada satu misi, ya dibilang inilah kami Indonesia. Oh iya, kalau ya itu kira-kira iya. begitulah menjabarkan. Tapi kalau harus dirumuskan bagaimana Indonesia, ya satu-satunya yang mewakili sekarang kan Pancasila. Kalau ada yang lain ya kita sebutkan. Iya kan? Kalau soal Ketika kita menyebut budaya luar misalnya kan, budaya Jerman, budaya Zimbabwe, budaya Jepang misalnya kan. Ya di sana kan beragam juga. Cuma Iya. ketika yang kita lihat, oh ini budaya Indonesia, ini budaya Gabon, kan itu yang kita lihat. Tapi rumusannya kan ya mungkin nggak ada juga seperti kita. Ya misalnya lah K-pop aja lah. Orang kan tidak banyak tahu K-pop itu dari Korea Utara atau Selatan. Ya. Taunya Korea Ya, kan. Nah, padahal produk seni budaya yang hebat di Selatannya. Ya. Karena yang utara militernya kan gitu. Tapi yang orang nggak tahu, yang penting Korea kan gitu. Ya kira-kira seperti itulah ya. Tapi dengan nilai-nilai tadi itu mas ya, Hmm. way of life itu kan. Itu kalau digali banyak loh, banyak. Ini Nah, kan baru kan harusnya bisa dimanfaatkan untuk ini ya. Mm-mm. Di dunia pendidikan kita ya kan banyak keluhan-keluhan yang bilang kurikulum kita sudah mengabaikan apa pelajaran budi pekerti, Iya. pelajaran moral gitu kan. Ya mungkin kenapa begitu? Mungkin karena kurikulum juga kan harus menyesuaikan dengan zaman ya. Iya, betul menyesuaikan dengan zaman. Tapi bagaimana gini maksudnya? Kalau kita bicara budi pekerti, bagaimana budi pekerti yang digali dari akar-akar tradisi kita itu yang nggak banyak dilakukan. Nah kan? itu dia maksud ketika di kurikulum pendidikan kita
tidak ada lagi pendidikan budi pekerti, misalnya tidak ada lagi Ya. pendidikan moral Pancasila Ya, gitu. ada. Kan ini bisa jadi solusi sebenarnya kan. Betul. Dibuat ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, ekstrakurikuler kesenian yang tidak sekedar belajar gerak, tidak sekedar metode present, tapi ke way of life-nya ini tadi kan. Itu kan baru satu filosofi Iya. Tortor. Padahal masih ada misalnya di Junjung Sembah itu ada filosofi bagaimana hendaknya seorang rakyat jelata itu bersikap. Bagaimana hendaknya seorang raja itu bersikap. Itu di Junjung Sembah itu konsep dua itu nyatu. Nah kalau di Jawa itu jadi manunggaling kawula Gusti. Ya kalau disetarakan itu di tarian Junjung itu ternyata nggak bicara pemujaan terhadap raja aja, tapi bagaimana seorang raja yang arif dan bijaksana harus bersikap. Nah itu yang memang harus terus dicari gitu. Kalau ini Keren, jadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah kan Baik. menggantikan itu tadi Betul. pelajaran Betul. budi pekerti, pelajaran Hmm. moral ini kan bisa membentuk Iya. karakter Iyalah. kita kan. Dan tidak gampang terpapar radikalisme. Ya, itu juga. Ya, itu salah satu. Tapi menjadi kekuatan dari budaya dia. Karena kan orang sana kan berteriak-teriak jadi orang Indonesia jadi orang Arab. Kan begitu. Orang mana tuh? Ya sebagian orang Indonesia. Oh, Kan ya. Itu kan jadi berarti Tapi itu Tidak salah memang- satu kekuatan Indonesia juga itu, bagaimana menyerap hal-hal asing, hal-hal di luar dirinya, diserapnya semua. ya, tapi, Iya kan? tapi bukan menjadi penjelmaan gitu loh maksudnya loh. Sama kayak orang ngasih nama anaknya kan, William, James, James, Charles, gitu kan. Tukuk. Apa tuh Bu? Itu legenda itu. Legenda situ. Oh iya, Kayak Batak itu. Batak. Masa? Iya, keren itu. Menarik juga tuh. Yuk, Iya. makan dulu, makan. Iya.